Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan terkait studi kasus kami mengenai PT Pos Indonesia Persero. Sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Ulfas Suci dengan 3 digit NPM terakhir 109. Perkenalkan nama saya Kemas Fatih dengan 3 digit NPM terakhir 102. Perkenalkan nama saya Muhammad Abu Syara dengan 3 digit NPM terakhir 125. Perkenalkan nama saya David Nawasangma dengan NPM terakhir 126. Baik, untuk peran-peran sendiri dimulai dari saya dulu. Untuk peran saya dalam tugas ini, saya mengerjakan di bagian analisis SAM dan juga pembuatan PPT. Untuk saya di bagian IT strategi sama peran teknologi dan juga ketiga matris alignment. Untuk peran saya sendiri adalah mencari studi kasus, lalu mengerjakan profil organisasi dan strategi bisnis utama. Untuk saya, tugas saya yaitu membuat summary alignment matrix, yang kedua mencari rekomendasi strategis, dan yang ketiga itu membuat kesimpulan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait profil dari studi kasus yang kita ambil, yaitu PT Pos Indonesia Persero. Nah, untuk profilnya sendiri itu untuk sekarang PT Pos Indonesia ini bertransformasi dengan merek dagang Pos Indo yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN tertua di Indonesia yang bergerak di bidang logistik, kurir, dan jasa keuangan. Nah, untuk visi dari mereka sendiri itu penyedia solusi logistik yang terpadu, terpercaya, terluas, dan terkemuka di Indonesia. Dengan misi-misi seperti menyelenggarakan layanan logistik yang efisien, membangun solusi teknologi informasi yang prima, dan juga memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui transformasi digital yang berkelanjutan. Untuk tujuan-tujuannya sendiri, yang pertama mengurangi biaya operasional secara signifikan. Lalu dengan cara yaitu implementasi otomatisasi proses bisnis di seluruh lini kerja. Lalu untuk yang kedua meningkatkan kontribusi pendapatan dari sektor digital logistik dan juga layanan keuangan berbasis aplikasi. Yang ketiga menjamin tingkat kepuasan pelanggan melalui pencapaian SLA atau Service Level Agreement dalam setiap proses pengiriman. Dan yang keempat meningkatkan level kematangan keselarasan strategi bisnis dan TI dari level 3 established proses menuju level yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada analisis strategi bisnis dan strategi TI. Untuk strategi bisnis utamanya sendiri, penguatan posisi di pasar logistik dan korporasi dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki organisasi. Salah satu keunggulan kompetitifnya adalah luasnya cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan luasnya cabang ini cukup sulit dilawan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Lalu untuk strategi TI utamanya itu dirancang untuk mendukung operasional dan juga memperkuat transformasi digital perusahaan dengan teknologi yang digunakan yaitu arsitektur infrastruktur terintegrasi nasional. Lalu juga ada skalabilitas layanan di seluruh cabang, standar keamanan informasi internasional, dan juga evaluasi teknologi berbasis teknis dan finansial. Untuk sistem informasi sendiri itu mendukung operasional distribusi dan layanan digital seperti manajemen operasional surat dan paket. Lalu juga ada platform digital, kurir dan keuangan. Lalu ada tracking yang transparan dan juga jaminan kualitas layanan TI. Untuk infrastruktur TI sendiri memastikan integrasi dan sinkronisasi data seperti model arsitektur terpusat, integrasi lintas unit dan mitra eksternal, mendukung adopsi teknologi baru dan juga mencegah silo sistem. Dan untuk tata kelola TI sendiri memastikan TI selaras dengan strategi bisnis yang ada seperti perencanaan strategis TI selaras dengan perusahaan, lalu juga prioritas proyek berbasis risiko dan manfaat, komite pengarah TI, dan juga evaluasi kinerja secara berkala. Nah, peran TI sendiri di sini berperan dalam berbagai aktivitas operasional perusahaan seperti pelayanan logistik, manajemen keuangan, dan juga pelayanan pelanggan hingga proses pengambilan keputusan strategis. Nah, pemanfaatan TI sendiri di dalam organisasi bertujuan untuk yang pertama meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Lalu yang kedua membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Dan juga yang ketiga ada memperkuat posisi kompetitif perusahaan di tengah persaingan industri jasa ekspedisi. Lalu yang keempat memberikan nilai tambah terhadap layanan kepada customer, dan yang terakhir mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya ada Strategic Alignment Model atau SAM. Keselarasan antara strategi bisnis dan strategi TI dianalisis melalui dua dimensi utama. Yang pertama ada Strategic Fit atau kesesuaian eksternal dan internal. Lalu ada Functional Integration yaitu integrasi antara bisnis dan TI. Dan model ini terdiri dari 4 domain utama yaitu bisnis strategi atau strategi dalam menghadapi bisnis di perusahaan tersebut, ada IT strategi atau strategi bagaimana IT membantu bisnis tersebut, ada organizational infrastructure and process yaitu bagaimana infrastruktur dalam organisasi yaitu mungkin sumber daya manusia dan proses bisnis yang dilakukan, lalu ada IT infrastruktur and process yaitu bagaimana infrastruktur teknologi informasi dan proses yang dilakukan untuk menunjang bisnis. Lalu berikutnya ada bisnis strategi. Strategi bisnis PT Pos Indonesia berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian integral dalam proses logistik. Dan fokus strategi ini adalah melakukan digitalisasi proses bisnis logistik, melakukan optimalisasi efisiensi dan efektivitas operasional, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, dan penyelarasan strategi bisnis dan TI. Sebagai BUMN, Pos Indonesia memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan perusahaan swasta, yakni di bagian luasnya jaringan logistik sehingga memudahkan akses menuju daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.
Namun, di tengah persaingan yang semakin digital, keunggulan tidak lagi bergantung pada jaringan fisik, tapi juga pada kemampuan mengelola proses secara cepat, efisien, dan berbasis data. Lalu untuk IT strategi yang dilakukan di PT Pos Indonesia, IT strategi diposisikan sebagai instrumen strategis yang mendukung transformasi digital dan memperkuat daya saing perusahaan dengan fokus strateginya yaitu perencanaan strategis TI selaras dengan arah bisnis, penguatan sistem utama dan integrasi arsitektur, transparansi dan konsistensi aliran data, evaluasi investasi berbasis nilai bisnis atau business value-nya. Lalu ada kapabilitas adopsi teknologi baru, menunjukkan kesiapan organisasi dalam merespon perubahan pasar dan kebutuhan layanan digital yang terus berkembang. Lalu untuk organizational infrastructure and process, infrastruktur organisasi mencerminkan upaya penerjemahan strategi bisnis dan TI ke dalam aktivitas operasional melalui kolaborasi lintas fungsi. Namun, beberapa aspek struktural masih memerlukan penyempurnaan untuk mempercepat responsivitas. Dan kondisi organisasi di PT Pos Indonesia ini, keterlibatan manajer dalam lintas fungsi, evaluasi kontribusi TI terhadap bisnis sudah dilakukan, lalu organisasi fokus pada continuous improvement atau improvisasi yang berlanjut. Lalu ada struktur laporan masih perlu penyederhanaan. Namun, beberapa aspek struktural masih memerlukan penyempurnaan lagi untuk mempercepat responsivitas dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dunia bisnis. Lalu di sini ada IT infrastruktur and process. Jadi ada infrastruktur dalam TI untuk menunjang proses bisnis. Ada arsitektur sistem, infrastruktur server jaringan, integrasi data, keamanan dan informasi, backup and disaster recovery, perencanaan strategi TI, manajemen investasi TI, monitoring dan evaluasi, dan change management. Ini tabel yang menganalisis mendalam mengenai infrastruktur teknis dan bagaimana sudah di dalam PT Pos ini mengimplementasikan dari berbagai aspek ini. Baik, untuk selanjutnya strategi fit. Jadi kesesuaian strategi bisnis dengan infrastruktur organisasi. Secara eksternal, PT Pos Indonesia memiliki visi yang kuat, efisiensi proses bisnis, menghadapi perubahan pasar yang cepat. Namun secara internal, aspek struktur organisasi masih bersifat birokratis. Yang kedua, mekanisme pelaporan perlu diselenggarakan kembali. Untuk mencapai keselarasan yang lebih baik, diperlukan perampingan birokrasi agar kebijakan strategis yang diambil oleh pimpinan dapat secara cepat direspon dan diimplementasikan. Sesuai strategi TI dengan infrastruktur TI, tingkat keselarasannya sudah tinggi, perencanaan strategi TI tersusun formal, diterjemahkan ke arsitektur sistem transparan dan fleksibel, infrastruktur mendukung pengembangan jangka panjang, dan yang terakhir responsif terhadap adopsi teknologi baru. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi teknologi sudah cukup siap mendukung strategi TI jangka panjang. Selanjutnya functional integration. Jadi integrasi strategi bisnis dengan strategi TI. Yang pertama, TI sudah mendukung target efisiensi dan digitalisasi. Yang kedua, sistem membantu peningkatan kualitas layanan. Yang ketiga, investasi teknologi diarahkan untuk kebutuhan bisnis. Yang keempat, TI belum sepenuhnya menjadi penggerak utama strategi. Sedangkan integrasi infrastruktur organisasi dengan infrastruktur TI, sistem digunakan dalam pelayanan dan distribusi, data dimanfaatkan untuk monitoring operasional, koordinasi lintas unit sudah berbasis sistem, perlu peningkatan integrasi dan kompetensi SDM. Sehingga perusahaan masih perlu memperkuat koordinasi lintas fungsi dan meningkatkan kompetensi SDM agar infrastruktur TI yang sudah matang dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam proses bisnis. Selanjutnya ada pun matrisnya ada 3 matris yang digunakan. Yang pertama business drivers atau business inisiatif matris. Untuk ini terdiri dari baris dan kolom, yang dimana baris itu adalah tujuan dari bisnisnya, sedangkan kolom itu untuk langkah ataupun inisiatif yang dilakukan perusahaan. Nah, yang dari baris itu yang peningkatan kualitas layanan. Di sini implementasi sistem itu sangat mendukung, otomatisasi proses bisnis mendukung, integrasi sistem informasi mendukung, pengembangan infrastruktur TI tidak signifikan, sistem pendukung keputusan tidak signifikan. Tujuan yang kedua, efisiensi proses operasional, implementasi sistem pelayanan itu mendukung, otomatisasi proses bisnis sangat mendukung, integrasi sistem informasi mendukung, pengembangan infrastruktur TI mendukung, sistem pendukung keputusan kurang efisien ataupun tidak efisien. Yang ketiga, penguatan daya saing perusahaan, di mana implementasinya itu mendukung, otomatisasinya itu mendukung, integrasi sistem informasinya itu sangat mendukung, pengembangan infrastrukturnya itu sangat mendukung, sistem pendukung keputusan itu mendukung. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan pasar itu implementasinya itu tidak signifikan, otomatisasinya itu mendukung, integrasi sistem informasinya itu mendukung, pengembangan infrastruktur TI itu sangat mendukung, sistem pendukung keputusan itu mendukung. Yang terakhir, kecepatan pengambilan keputusan, di mana yang implementasinya itu tidak signifikan, otomatisasinya itu tidak signifikan, integrasi sistem informasinya itu mendukung, pengembangan infrastruktur TI itu mendukung, dan juga sistem pendukung keputusan itu sangat mendukung. Selanjutnya, bisnis inisiatif itu IT requirement matrix.
ada 5 juga. Yang pertama implementasi sistem pelayanan, di mana sangat mendukung di bagian aplikasi terintegrasi. Workflow manajemennya mendukung, ERP-nya tidak signifikan, infrastruktur jaringan dan server itu mendukung, bisnis intelligence sistem itu tidak signifikan. Yang kedua, otomatisasi proses bisnis, di mana aplikasinya itu mendukung, workflow-nya itu sangat mendukung, ERP-nya itu mendukung, infrastrukturnya mendukung, bisnisnya itu tidak signifikan. Yang ketiga, integrasi sistem informasi, yang di bagian aplikasi itu mendukung, workflow-nya itu mendukung, ERP-nya sangat mendukung, infrastrukturnya mendukung, dan bisnisnya tidak signifikan. Yang keempat, pengembangan infrastruktur, di mana aplikasinya itu tidak signifikan, workflow-nya itu tidak signifikan, ERP-nya itu mendukung, infrastruktur jaringannya itu sangat mendukung, bisnisnya, bisnis intelligence sistem itu mendukung. Yang terakhir, sistem pendukung keputusan, yang bagian aplikasi terintegrasi mendukung, workflow management sistem tidak signifikan, ERP-nya mendukung, infrastruktur jaringan mendukung, dan bisnis intelligence sistem sangat mendukung. Yang matrix terakhir, teknologi drivers to IT requirement matrix, yang di bagian integrasi sistem database terpusat sangat mendukung, aplikasi berbasis web mendukung, sistem keamanan jaringan tidak signifikan, cloud infrastruktur itu mendukung, virtualisasi server mendukung, otomatisasi layanan itu database-nya mendukung, aplikasi berbasis webnya sangat mendukung, sistem keamanan jaringannya tidak signifikan, cloud infrastrukturnya itu mendukung, sedangkan virtualisasinya itu tidak signifikan. Yang ketiga, keamanan data, database terpusat itu mendukung, aplikasi berbasis web itu tidak signifikan, sistem keamanan jaringan sangat mendukung, cloud infrastrukturnya mendukung, sedangkan yang virtualisasinya tidak signifikan. Yang keempat, ketersediaan layanan, yang database-nya itu mendukung, aplikasi berbasis webnya itu mendukung, sistem keamanan jaringannya mendukung, cloud infrastrukturnya sangat mendukung, virtualisasi servernya mendukung. Yang terakhir, skalibilitas sistem, database terpusat itu mendukung, aplikasi berbasis web mendukung, sistem keamanan jaringannya mendukung, cloud infrastrukturnya sangat mendukung, dan virtualisasi servernya sangat mendukung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya ada evaluasi kelarasan. Secara umum PT POS Indonesia menunjukkan alignment yang cukup baik antara strategi bisnis dan teknologi informasi. Infrastruktur menjadi fondasi terkuat dalam mendukung transformasi digital. Itu ada dua, yaitu ada kekuatan utama dan kelemahan potensial. Yang pertama, kekuatan utama itu ada arsitektur sistem terintegrasi. Yang kedua, ada infrastruktur fleksibel dan adaptif. Untuk kelemahan potensialnya ada tata kelola belum sepenuhnya optimal. Koordinasi lintas unit masih bersifat parsial. Perusahaan perlu memperkuat tata kelola TI dan integrasi lintas unit agar teknologi digital berjalan dengan lebih optimal. Meski infrastruktur sudah siap, efektivitas tetap bergantung pada koordinasi dan pengawasan yang terstruktur. Sekarang ada summary alignment matrix. Untuk summary alignment matrix ini ada domain alignment, tingkat keseratan dan keterangan. Untuk domain alignment yang pertama ada bisnis strategi dan IT strategi. Ini tingkat keserataannya itu medium. Jadi dia mendukung strategi bisnis namun belum sepenuhnya berperan sebagai strategic driver. Yang kedua ada bisnis strategi dan organizational infrastruktur, itu tetap medium. Jadi struktur dan proses sudah mendukung transformasi digital, tetapi integrasi lintas unit masih terbatas. Yang ketiga ada IT strategi dan IT infrastruktur, itu tingkat keselarasannya sudah tinggi, jadi infrastruktur TI cukup matang dan selaras dengan arah pengembangan strategi DI. Yang terakhir ada organizational infrastruktur dan IT infrastruktur, itu masih medium. Jadi infrastrukturnya tersedia namun pemanfaatan dalam proses organisasi belum optimal. Selanjutnya ada rekomendasi strategis. Jadi rekomendasi strategis yang kita temukan ada 5. Yang pertama itu organisasi perlu membuat komit pengarah TI yang aktif serta menerapkan evaluasi investasi berbasis nilai dan ROI. Yang kedua ada TI perlu dilibatkan dalam perancangan strategis bisnis agar berperan sebagai pencipta nilai atau value creator, bukan hanya sekedar mendukung. Yang ketiga ada penerapan enterprise arsitektur diperlukan untuk memastikan integrasi sistem berjalan terstruktur. Yang keempat ada audit keamanan berkala, penerapan zero trust serta standarisasi kontrol akses dan backup data diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan informasi organisasi. Yang kelima ada membuat program pelatihan berkelanjutan dan cross training perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetisi digital. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis menggunakan strategic alignment model atau SAM, PT POS Indonesia telah mencapai tingkat keselarasan yang cukup optimal. Hal ini menunjukkan bahwa proses keselarasan telah terbentuk namun belum sepenuhnya optimal secara strategis. Untuk meningkatkan keselarasan, organisasi perlu memperkuat tata kelola TI, meningkatkan integrasi strategis, serta menjadikan TI sebagai penggerak utama dalam pencapaian tujuan bisnis. Dengan langkah strategis yang tepat, transformasi menuju enterprise digital yang terintegrasi dan kompetitif dapat tercapai secara berkelanjutan. Jadi mungkin itu saja untuk kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.